Mohon perhatian. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Kendal, yang kami hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Kendal atau yang mewakili, yang kami hormati para staf ahli Bupati Kendal, para asisten Sekda Kendal, para kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal, camat se-Kabupaten Kendal, para kepala desa terpilih, Bapak dan Ibu tamu undangan, serta seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Kepala Desa serentak Kabupaten Kendal tahun 2022 dimulai. Mengawali acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Hadhiniyah Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Bupati Kendal. Keputusan Bupati Kendal nomor 141 garis miring 412 garis miring 2022 tentang pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Kendal tahun 2022. Bupati Kendal menimbang dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan ke-1,
mengesahkan dan mengangkat calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Kendal tahun 2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, kepada kepala desa sebagaimana dimaksud diktum ke-1 diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhitung sejak tanggal pelantikan. Ketiga, penghasilan sebagaimana dimaksud diktum kedua ditetapkan berdasarkan peraturan desa tentang anggaran pendapatan belanja desa masing-masing. Keempat, masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud diktum ke-1 adalah 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kelima, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. Petikan keputusan ini disampaikan kepada kepala desa yang bersangkutan. Ditetapkan di Kendal pada tanggal 1 Desember 2022, Bupati Kendal, Diko M. Ganinduto, cap ditandatangani. Petikan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum Seda Kabupaten Kendal, Nur Fuad SH.MH, Pembina Tingkat 1 4B, NIP 1970021 599 003 106. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1 sampai dengan 5. Lampiran keputusan Bupati Kendal nomor 141 garis miring 412 garis miring 2022 tanggal 1 Desember 2022. Pengesahan dan pengangkatan nama calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Kendal tahun 2022. Nomor 1, Agus Muhdiono diangkat sebagai Kepala Desa Jati Pelantungan. 2, Husni diangkat sebagai Kepala Desa Jurang Agung Pelantungan. 3, Rudianto diangkat sebagai Kepala Desa Kediten Pelantungan. 4, Zainal Hasanuddin diangkat sebagai Kepala Desa Surokonto Kulon Pageruyung. 5, Bukhori diangkat sebagai Kepala Desa Beringin Sari Sukorjo. 6, Masudin SH diangkat sebagai Kepala Desa Kebumen Sukorjo. 7, Ngahadi diangkat sebagai Kepala Desa Pesaren Sukorjo. 8, Santoso diangkat sebagai Kepala Desa Tamping Warno Sukorjo. 9, Eri Lestari diangkat sebagai Kepala Desa Damar Jati Sukorjo. 10, Sulfaton diangkat sebagai Kepala Desa Kalibogor Sukorjo. 11, Anwar diangkat sebagai Kepala Desa Kalipakis Sukorjo. 12, Rudi Darmawan diangkat sebagai Kepala Desa Genting Gunung Sukorjo. 13, Yudita Titik Wuryanto diangkat sebagai Kepala Desa Ngargosari Sukorjo. 14, Suwanto diangkat sebagai Kepala Desa Kalibareng Patean. 15, Supari diangkat sebagai Kepala Desa Plososari Patean. 16, Jusriah diangkat sebagai Kepala Desa Sukomangli Patean. 17,
Hadi Prayitno diangkat sebagai Kepala Desa Singorojo. 18. Adi Sutopo diangkat sebagai Kepala Desa Cacaban Singorojo. 19. Suyitno diangkat sebagai Kepala Desa Gonoharjo Limbangan. 20. Supriyadi diangkat sebagai Kepala Desa Tabet Limbangan. 21. Maryadi diangkat sebagai Kepala Desa Tambah Sari Limbangan. 22. Ina Kristiani diangkat sebagai Kepala Desa Kedung Boto Limbangan. 23. Muh Taufik diangkat sebagai Kepala Desa Margosari Limbangan. 24. Sutrisno diangkat sebagai Kepala Desa Blimbing Boja. 25. Hartoyo diangkat sebagai Kepala Desa Pasigitan Boja. 26. Joko Suko Sarono diangkat sebagai Kepala Desa Medono Boja. 27. Ngamijo diangkat sebagai Kepala Desa Puguh Boja. 28. Rofik Anwar diangkat sebagai Kepala Desa Boja. 29. Hisam Ali diangkat sebagai Kepala Desa Wonorejo Kaliwungu. 30. Romdon diangkat sebagai Kepala Desa Purwokerto Brangsong. 31. Wardoyo diangkat sebagai Kepala Desa Tosari Brangsong. 32. Suwondo diangkat sebagai Kepala Desa Penjalin Brangsong. 33. Nur Said diangkat sebagai Kepala Desa Pucangrejo Pegadon. 34. Suharno diangkat sebagai Kepala Desa Pucangrejo Gemuh. 35. Ridu Rimbawanto diangkat sebagai Kepala Desa Sojor Merto Gemuh. 36. Mushilin SE diangkat sebagai Kepala Desa Galih Gemuh. 37. Istaroh diangkat sebagai Kepala Desa Bumiayu Weleri. 38. Sucipto Mulyo diangkat sebagai Kepala Desa Pucuk Sari Weleri. 39. Muhammad Ainur Rohim STHI diangkat sebagai Kepala Desa Nawangsari Weleri. 40. Sanuri diangkat sebagai Kepala Desa Pondosari Cepiring. 41. Suyoto diangkat sebagai Kepala Desa Margorejo Cepiring. 42. Mahfudz diangkat sebagai Kepala Desa Gondang Cepiring. 43. Susanto diangkat sebagai Kepala Desa Tambak Rejo Patebon. 44. Faison diangkat sebagai Kepala Desa Kumpul Rejo Patebon. 45. Yarkasi diangkat sebagai Kepala Desa Lanji Patebon. 46. Budi Hartono diangkat sebagai Kepala Desa Kartika Jaya Patebon. 47. Suwandi diangkat sebagai Kepala Desa Bangun Sari Patebon. 48. Mujiono diangkat sebagai Kepala Desa Gebanganom Rawosari. 49. Murtado
diangkat sebagai Kepala Desa Jatipurwo Rawasari. 50. Nur Halim, diangkat sebagai Kepala Desa Tanjung Anom Rawasari. 51. Abdul Mujib, diangkat sebagai Kepala Desa Gebang Anom Wetan, Kangkung. 52. Marbono, diangkat sebagai Kepala Desa Sedang Dawung, Kangkung. 53. Ari Kusumayanto, diangkat sebagai Kepala Desa Truko, Kangkung. 54. Zainuri, diangkat sebagai Kepala Desa Kaliyoso, Kangkung. 55. Dasuki, diangkat sebagai Kepala Desa Jungsemi, Kangkung. 56. Heru Susanto, diangkat sebagai Kepala Desa Kedung Asri, Ringinarum. 57. Atmo, diangkat sebagai Kepala Desa Rowo Branten, Ringinarum. Kafidin, diangkat sebagai Kepala Desa Kedung Gading, Ringinarum. 59. Misbahul Munir, diangkat sebagai Kepala Desa Ngawensari, Ringinarum. 60. Isnaini Alnas, diangkat sebagai Kepala Desa Ngerjo, Ringinarum. 61. Supari, diangkat sebagai Kepala Desa Jatirejo, Ngampel. 62. Ustadin, diangkat sebagai Kepala Desa Kedung Suren, Kaliwungu Selatan. Bupati Kendal Diko M. Ganinduto, cap ditandatangani. Petikan sesuai dengan aslinya. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kendal Nur Fuad SHMH, Pembina tingkat 1 4B, NIP 19700215990031006. Pembacaan surat keputusan selesai. Hadirin dimohon berdiri. Kami ucapkan selamat datang Bupati Kendal beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Kendal di tempat acara. Hadirin disilakan duduk kembali. Persiapan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
Bapak dan Ibu yang akan dilantik dan diambil sumpahnya, disilakan berdiri. Yang terhormat, Bupati Kendal berkenan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Kata pelantikan oleh Bupati Kendal. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, berdasarkan keputusan Bupati Kendal nomor 141/412/2022 tanggal 1 Desember 2022 tentang pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Kendal tahun 2022. Saya Bupati Kendal pada hari ini, Kamis tanggal 8 Desember 2022, dengan ini resmi melantik 62 calon kepala desa terpilih menjadi kepala desa hasil pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Kendal tahun 2022. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan di atas pundak saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada saudara dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang kepala desa, serta turut mewujudkan tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkeseimbangan material dan spiritual. Rohaniwan disilakan menempatkan diri. Pengambilan sumpah jabatan oleh Bupati Kendal. Saya Bupati Kendal akan mengambil sumpah saudara sebagai kepala desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor 5 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor 18 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal nomor 5 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa di Kabupaten Kendal. Perlu saudara ketahui bahwa sumpah merupakan suatu kesanggupan untuk mentaati segala keharusan atau tidak akan melakukan segala larangan yang ditentukan, yang diikrarkan di hadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena sumpah itu diikrarkan menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka pada hakikatnya sumpah itu bukan saja merupakan kesanggupan terhadap atasan yang berwenang, tetapi juga merupakan kesanggupan terhadap Tuhan bahwa yang bersumpah akan mentaati segala keharusan dan tidak akan melakukan segala larangan yang ditentukan. Oleh karena itu, tugas yang dipercayakan kepada saudara-saudara harus dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh keikhlasan, kejujuran, serta tanggung jawab. Berdasarkan uraian tadi, bersediakah saudara saya ambil sumpah? Diambil sumpah menurut agama apa?
Dengan demikian, saudara akan saya ambil sumpah menurut agama Islam. Sekarang ikutilah kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan. Penandatanganan yang pertama oleh Bapak Masudin Esa, Kepala Desa Kebumen. Yang kedua oleh Ibu Istaroh, Kepala Desa Bumi Ayu. Penandatanganan selanjutnya oleh Bupati Kendal. Terakhir oleh para saksi. Yang pertama, Bapak Yanuar Fuad SSTP, Kepala Dinas Dispermasdes Kabupaten Kendal. Selanjutnya, Bapak Nur Fuad SHMH, Kepala Bagian Hukum Seda Kendal. Dilanjutkan pemasangan tanda pangkat, tanda jabatan Kepala Desa, dan penyerahan surat keputusan Bupati Kendal secara simbolis oleh Bupati Kendal.
Pemasangan tanda pangkat dan tanda jabatan diikuti oleh seluruh kepala desa. Pembacaan Fakta Integritas secara simbolis oleh Bapak Mas Udin Esa, Kepala Desa Kebumen. Integritas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Mas Udin SH, tempat tanggal lahir Kendal 25 Agustus 1974, jabatan Kepala Desa Kebumen, Sukoharjo, Kabupaten Kendal, menyatakan sebagai berikut. 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap loyal, transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan atau konflik of interest dan pelaksanaan tugas. 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang melekat pada tugas pokok dan fungsi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. 6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas kepada segenap aparatur pemerintah desa yang berada di bawah pengawasan saya secara konsisten. 7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas pada Bupati serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. 8. Akan bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mendukung visi misi Bupati untuk mewujudkan Kendal handal, unggul, makmur, dan berkeadilan. 9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya berupa sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Kendal 8 Desember tahun 2022. Pembuat pernyataan Mas Udin SH. Dilanjutkan penandatanganan Fakta Integritas oleh Bapak Mas Udin Esa yang membuat pernyataan. Selanjutnya oleh Bupati Kendal yang menyaksikan. Prosesi pelantikan selesai, yang selesai dilantik dan yang terhormat Bupati Kendal dipersilakan kembali ke tempat.
Acara dilanjutkan dengan serah terima jabatan Kepala Desa Kabupaten Kendal secara simbolis oleh Kepala Desa Sukomangli, Kecamatan Patean. Untuk dapat maju ke depan, Kepala Desa Sukomangli yang lama dan yang baru. Penyerahan memori jabatan Kepala Desa Sukomangli dari Kepala Desa lama ke Kepala Desa yang baru. Dilanjutkan penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Penandatanganan yang pertama oleh Kepala Desa yang lama. Kedua oleh Kepala Desa yang baru. Dilanjutkan oleh para saksi. Yang pertama, Bapak Sugeng Kustawan, Ketua BPD Sukomangli. Selanjutnya, Bapak Bagya Winarta, anggota BPD Sukomangli. Serah terima jabatan selesai, disilakan kembali di tempat dan hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak dan ikuti bersama sambutan Bupati Kendal yang terhormat Bapak Diko Ganinduto BSC, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati jajaran Forkopimda Kabupaten Kendal, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Ibu Kajari, Bapak Dandim yang diwakili oleh Pak Kasdim, terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati jajaran pemerintah Kabupaten Kendal, Bapak Asisten, para Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal. Yang saya hormati jajaran Forkopimcam se-Kabupaten Kendal yang hadir pada pagi hari ini, para ketua BPD dan para ketua panitia pemilihan kepala desa se-Kabupaten Kendal, dan yang saya hormati, saya banggakan para kepala desa terpilih serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat, hidayah dan inayahnya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama menghadiri pelantikan dan pengambilan sumpah janji kepala desa terpilih hasil pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Kendal tahun 2022. Dan semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kekuatan dalam menjalankan tugas kita, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, saudara dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama-tama saya atas nama pribadi dan juga pemerintah Kabupaten Kendal mengucapkan selamat kepada kepala desa yang baru saja dilantik pada pagi hari ini. Ada 62 desa yang baru saja dilantik pada pagi hari ini, dan semoga panjenengan semua selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan tugas sehari-hari, dan mudah-mudahan kita semua bisa memberikan pengabdian kita yang terbaik kepada bangsa dan negara melalui desanya panjenengan semua. Dan tentunya ini merupakan sebuah kepercayaan, ini merupakan sebuah harapan dari masyarakat ketika melaksanakan Pilkades kemarin, memilih Bapak Ibu agar menjadi kepala desa, sehingga ke depan masyarakat memiliki harapan yang sangat tinggi kepada Bapak Ibu semua untuk bisa melakukan sebuah perubahan, untuk bisa melakukan sebuah pembangunan yang tentunya ke jalan dan arah yang lebih baik lagi. Dan tentunya kita harus mengedepankan bekerja secara gotong royong, bekerja secara kolaboratif, bekerja secara maksimal untuk bisa memberikan cita-cita kepada masyarakat terhadap apa yang mereka harapkan kepada kita semua. Hari ini Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan, di tahun 2022 bagaimana dunia sekarang sudah cepat sekali berubah. Revolusi industri 4.0, perubahan zaman yang sangat cepat, dan tentunya juga perubahan di tatanan birokrasi dan juga pemerintahan. Bagaimana hari ini jangan ada yang merasa, jangan ada yang berharap menjadi kepala desa, menjadi kepala daerah itu dilayani oleh masyarakat. Itu sudah tidak zamannya lagi. Sekarang sudah zamannya bagaimana kita sebagai pimpinan di daerahnya masing-masing, di desanya masing-masing, bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Itu adalah mindset yang harus kita capkan di dalam hati kita masing-masing. Bekerja dengan hati, bekerja dengan ikhlas, dan bekerja dengan maksimal, itu yang menjadi harapan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Dan tentunya yang saya sampaikan tadi terkait dengan kerja kolaborasi, ini sudah merupakan kewajiban. Hari ini kita tidak mampu bekerja sendiri-sendiri. Pemerintah Kabupaten Kendal tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah desa tidak bisa bekerja sendiri. Kita memiliki keterbatasan yang sangat amat banyak sekali. Kita memiliki kekurangan yang sangat amat banyak sekali. Maka dari itu bagaimana kita bisa merangkul seluruh pihak, merangkul seluruh stakeholder dalam melaksanakan pembangunan di desanya panjenengan masing-masing. Masyarakat semua harus dilibatkan, seluruh unsur harus dilibatkan, seluruh instansi harus dikolaborasikan, sehingga apabila semua memiliki visi misi yang sama untuk bisa memberikan pembangunan yang terbaik, untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
Insya Allah apa yang menjadi program panjenengan semua, apa yang panjenengan sudah sampaikan, visi misi, janji-janji, dengan kerja kolaboratif, insya Allah ini bisa kita capai bersama. Setuju? Dan saya hadir di sini, saya ada di depan panjenengan semua untuk kita jalan bergandeng tangan, untuk kita jalan bersama-sama, bersebelahan. Mari kita sama-sama mewujudkan pembangunan di Kabupaten Kendal yang terbaik. Karena tentunya saya juga akan melibatkan pemerintah desa dalam mengambil keputusan, dalam mengambil program-program pembangunan yang selama ini sudah saya tunjukkan melalui program bantuan dana dusun, yang tentunya ini juga melibatkan pemerintah desa sampai ke tingkatan dusun, RT RW semua dilibatkan. Sehingga apabila kita bekerja secara kolaboratif, insya Allah kita bisa menyelesaikan permasalahan satu persatu yang ada di Kabupaten Kendal. Yang kedua tentunya Bapak Ibu sekalian, setelah kita sudah berpikir bekerja secara kolaboratif, permasalahan-permasalahan yang ada di desanya jenengan, saya yakin panjenengan semua sudah memberikan solusi-solusi melalui visi misi janji-janji politik ketika Bapak Ibu semua mencalonkan diri sebagai kepala desa. Dan tentunya masalah-masalah yang sekarang sudah disampaikan kepada masyarakat yang dalam hal ini akan diselesaikan oleh Bapak Ibu semua, ini perlu dukungan yang sangat tinggi. Objektivitas menjadi kunci utama dalam memberikan pembangunan yang ada di desanya panjenengan semua. Bekerja secara sistematis, bekerja secara data, bekerja secara inovatif. Bagaimana kita harus menyimpulkan input, output dan outcome terhadap pembangunan yang ada di desanya panjenengan semua. Apa yang saya maksud dengan input? Input itu yang dijanjikan Bapak Ibu semua, visi misi, janji-janji politik, itu semua kita berikan sebagai input, kita namakan sebagai input. Karena itu input dari masyarakat, memberikan masukan kepada kita, apa permasalahan, Bapak Ibu semua mendapatkan informasi di desanya masing-masing, apa yang menjadi permasalahan, sehingga input ini semua yang sudah kita kumpulkan akan kita kelola menjadi sebuah output. Apa itu output? Output itu adalah sebuah program kerja. Bapak Ibu semua setelah mendapatkan input dari masyarakat, mendapatkan input dari tokoh-tokoh, menyiapkan program kerja yang kita sebut dengan output. Dan kita harus pastikan output atau program kerja, rencana program-program yang akan disiapkan oleh Bapak Ibu, itu bisa menghasilkan sebuah outcome. Outcome ini yang menjadi sangat penting. Bapak Ibu ingin menurunkan angka pengangguran dengan cara membukakan lapangan pekerjaan, membuka BUMDes, meningkatkan kualitas masyarakat, ekonomi dengan program-program, mensupport BUMDes agar maju, memberikan program terhadap BUMDes, modal kerja terhadap BUMDes. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menurunkan angka pengangguran. Nah, ketika output itu sudah dibuat, harus dievaluasi dengan outcome. Setelah setahun bekerja, dilihat apakah angka pengangguran yang ada di desanya Bapak Ibu semua menurun atau tidak. Nah, itu adalah sebuah outcome, dan outcome ini adalah tujuan utama dari pemerintah bekerja. Jadi kalau program-programnya semua sudah disiapkan tapi outcome hasilnya tidak mengatakan demikian, artinya Bapak Ibu semua harus ada yang dievaluasi program-program kerjanya. Jadi kalau kita bekerja di pemerintahan itu dasarnya adalah outcome dan juga data. Ada 3 hal Bapak Ibu semua yang harus diperhatikan ketika menyiapkan program-program kerja. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM. Indeks pembangunan manusia itu membawahi 3 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, dan juga pendapatan per kapita. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa menurunkan angka pengangguran. Dan 3 ini sangat penting sekali dalam menyiapkan program-program kerja yang ada di desanya Bapak Ibu sekalian. Dan saya yakin, saya optimis Bapak Ibu semua mampu menjalankan tugas dengan baik, mampu memberikan program-program yang terbaik,
agar Bapak Ibu semua bisa menjadi kepala desa yang dicintai oleh masyarakat di desanya masing-masing. Dan itu yang akan menjadi sebuah prestasi, itu yang akan menjadi sebuah kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita ketika kita bisa memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang ada di desanya masing-masing. Setelah kita bekerja secara objektif, setelah kita bekerja secara kolaboratif, setelah itu kita melihat bekerja kita diberikan outcome yang maksimal. Setelah itu yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang harus diperhatikan bagaimana kita bisa bekerja secara detail. Saya akan sharing kepada Bapak Ibu Kepala Desa tentang pengalaman saya selama 2 tahun menjadi bupati, yang menurut saya ini menjadi evaluasi yang sangat besar bagi diri saya. Kita di level pimpinan, Bapak Ibu dengan saya sama, kita di level pimpinan, saya pimpinan di tingkat kabupaten, Bapak Ibu pimpinan di tingkat desa. Biasanya di tingkat pimpinan itu kita melihat sesuatu hal secara makro, secara garis besar. Nah, ketika kita fokus terhadap makro, visi misi kita, program-program kerja kita, tapi kita nggak turun langsung melihat secara mikro, secara detail, satu persatu permasalahan, khususnya program-program strategis, program-program unggulan, Bapak Ibu tidak akan bisa menjalankan program-program dengan maksimal. Akan banyak hambatan, akan banyak keterlambatan untuk mengejar target-target yang Bapak Ibu sudah tetapkan. Evaluasi saya, kita harus melihat secara mikro, detail, satu persatu permasalahan, lihat detail. Apa rencananya? Bikin schedule timeline selama 1 tahun, apa yang harus diselesaikan? 1 bulan pertama apa, 2 bulan pertama apa, 3 bulan pertama apa. Setelah timeline itu sudah dibuat, rapatkan dengan jajaran Bapak Ibu sekalian, laksanakan, pantau, monitor, lihat secara detail. Insya Allah kalau itu dilakukan, Bapak Ibu tidak akan menyia-nyiakan waktu sebagai kepala desa. Tidak akan ada waktu yang terbuang apabila Bapak Ibu melihat secara mikro. Jadi yang pertama kolaboratif itu harga mati. Yang kedua, bagaimana kita harus memastikan bahwa kita bekerja secara objektif. Dan yang ketiga, kita melihat permasalahan secara mikro, secara detail. Dan apabila ini dilakukan, insya Allah Bapak Ibu bisa memberikan yang terbaik kepada desanya masing-masing. Dan apabila Bapak Ibu melakukan itu, insya Allah saya akan memberikan support yang maksimal demi pembangunan desanya Panjenengan semua agar ke depan bisa jauh lebih maju lagi. Itu sinergitas yang saya harapkan. Jadi apabila itu sudah dilakukan, mudah-mudahan kita bisa benar-benar memberikan sebuah loncatan, memberikan sebuah inovasi, sebuah terobosan agar program-program kita semuanya bisa berjalan dengan maksimal dan kita tidak semena-mena hanya mengandalkan terhadap anggaran APBDes maupun APBD. Karena tentunya di tengah kondisi yang sangat sulit hari ini, Bapak Ibu sekalian, pandemi COVID-19, resesi ekonomi global, inflasi, kita perlu kerja ekstra. Kita tidak bisa bekerja rutinitas. Hilangkan rutinitas yang ada di pemerintahan desa masing-masing. Buat sebuah perubahan, buat sebuah terobosan, buat keluarga kita bangga, buat masyarakat kita bangga bahwa kita bisa menjadi sebuah perubahan yang memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Tetap semangat, tetap optimis. Mari kita bekerja sama, kita kolaborasi bahu-membahu untuk membangun Kabupaten Kendal yang kita cintai ini agar kita bisa memberikan yang terbaik dan bisa memberikan Kabupaten Kendal menjadi suatu daerah yang sangat besar, yang sangat baik dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Kendal. Terima kasih dan selamat sekali lagi, selamat bertugas, jaga kesehatan, jaga objektivitas, jangan sampai kita terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik. Jangan kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.
Apa yang tadi sudah disumpahkan, apa yang sudah dijanjikan, apa yang sudah ditandatangani fakta integritas, jalankan dengan seluruh-seluruhnya. Saya tidak perlu mengulangi lagi, pada prinsipnya hindari konflik of interest, kepentingan pribadi atau golongan, kedepankan kepentingan umum untuk masyarakat, berikan pembangunan yang terbaik. Saya percaya Bapak Ibu semua sudah mengetahui dan Bapak Ibu semua sanggup, mampu untuk melakukan itu dengan baik. Dan insya Allah kita akan ketemu di lapangan dan kita mari berjuang bersama-sama untuk membangun Kendal yang lebih sejahtera lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai akhir acara pada hari ini adalah doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ali Masal. Kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha terpuji, hanya kepadamu kami bersyukur dan memuji atas limpahan rahmat dan nikmat-Mu. Seraya memanjatkan doa, kiranya pelantikan kepala desa terpilih tahun 2022 mendapat ridha-Mu serta membawa kebaikan dan keberkahan untuk Kabupaten Kendal. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, Engkau yang maha pengasih dan penyayang. Kepadamu segala harapan kami panjatkan. Berikan kami keselamatan dunia dan akhirat. Berikan kami ilmu yang meningkat dan bermanfaat. Berikan kami kemudahan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Berikan kami rezeki halal dan barokah. Jadikan Kabupaten Kendal lebih maju dan sejahtera, damai dalam naungan ridho dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun. Ampuni dosa kami, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, terangi hati kami, tetapkan iman kami, baikkan amalan kami, dekatkan kami pada kebaikan, dan jauhkan kami dari keburukan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya sebagai akhir acara pada hari ini adalah pemberian ucapan selamat kepada yang selesai dilantik. Yang selesai dilantik dimohon berdiri. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Bupati Kendal, jajaran Forkopimda Kabupaten Kendal, dan diikuti oleh seluruh tamu undangan. Dengan berakhirnya pemberian ucapan, maka selesai sudah rangkaian acara pada hari ini. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para kades untuk dapat foto bersama terlebih dahulu. Untuk para Bapak dan Ibu Kepala Desa untuk dapat menyesuaikan foto terlebih dahulu. Mohon izin Bapak Ibu bisa menghadap kamera semua. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Berikan semangatnya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, foto bersama selesai. Disilakan menyesuaikan diri.
Bapak Ibu Kades yang baru saja dilantik untuk bisa menandatangani berita acara sumpah jabatan dan fakta integritas di sebelah timur. Nih. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Desa untuk bisa menandatangani berita acara pengambilan sumpah dan fakta integritas di pendopo bagian timur. Matur suwun. Templean, pakai templean aja. Tadi yang kedua yang ibu-ibu itu bapak agak lama. Yuk. Ayo no, yang dijidin. Wih lagi dengan bapak maksudnya. Tak tunggu dia saya pun. Iya apa? Saya juga. Oh begone. Saya pak salam. Iki lah. Yong. Golek lurah.
Yang saya hormati Bapak Ibu Kades terlantik untuk bisa mengambil petikan SK pengangkatan dan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan fakta integritas di pendopo bagian timur. Oke. Wes tanda tangan iki, Rum. Tanda tangan sih lah. Itu tanda tangan berita acara sumpah karo anu. Bapak Ibu, sebelum mengambil petikan SK untuk menandatangani berita acara pengambilan sumpah dan pelantikan dulu di bagian timur utara. Untuk menandatangani berita acara pelantikan di bagian timur utara sebelum pengambilan petikan. Yang belum menandatangani berita acara silakan menandatangan dulu baru mengambil SK petikan. Sebelum mengambil petikan SK untuk bisa menandatangani berita acara sumpah dan fakta integritas di pendopo sebelah timur bagian utara. Sudah menandatangani berita acara? Sampun bisa melanjutkan cara. SK-nya nanti kita kasih yang asli. Sampun tanda tangan Rin. Ya, lagi ya. Yang itu, yang untuk rangkap, kan rangkap 3. Berita acara di sana. Sudah tanda tangan?
bisa foto-foto, bisa pulang, monggo lah. Bapak Ibu untuk bisa menandatangani berita acara pelantikan dulu sebelum mengambil petikan SK. Nggih, sampun, sampun, selamat nggih. Eh. Sebelum mengambil petikan SK, kami persilakan Bapak Ibu untuk menandatangani berita acara pelantikan. Pak, selamat ya. Ya, selamat. Oke. Nggih. Ini petikan, asli. Petikan namanya Pak SK. Tidak perlu tanda tangan. Tidak perlu. Sudah. Oh, ini tanda tangan Sudah sah berarti. Sudah sah. Terima kasih. Ya, tanya dulu. Ya, sip. Itu urut tanda tangani kan. Waduh. Berarti ini sudah jadi ya? Yang ditandatangani bupati itu yang SK aslinya, Pak. Hah? Yang ditandatangani bupati itu SK aslinya. Ya ini. Bukan, ini petikan namanya, Pak. Oh, Ini petikan ya. Yang Yang dikasihkan orang-orang itu petikan. Yang asli. Yang asli keseluruhan di tempat kita. Oh. Nanti salinan kita kasihkan ke desa sama kecamatan. Di sana itu juga dapat salinan. Nah, yang untuk yang bersangkutan petikan. Ini termasuk asli. Asli gitu. Asli. Asli orang tanda tangan. Tapi ora ono tak golek iki. Tadi di sebelah sana menghadap ke sini, mau. Oh, wow. Konten Nggih, nggih. Pak Anwar, Tapi nggih. bar acara kok terus aduh, pedal. Nggih. Nggih, sami-sami. Sekali lagi menyampaikan untuk Bapak Ibu Kades sebelum kuntur untuk bisa menandatangani berita acara sumpah jabatan dan fakta integritas di sebelah timur bagian utara. Setelah menandatangani untuk bisa mengambil petikan SK di bagian timur sebelah selatan. Pak Kades Surakonto Kulon, untuk Pak Hasanuddin untuk bisa menandatangani berita acara. Sampun mriko dereng? Nah, monggo. Nggih. Pengen narum pengambilan kali Mas Tadi. Pun tanda tangan ta, Pak? Oh nggih. Wis, wis. Ayo ngecek rinding ngono ra kok yo.
Monggo, Pak. Yo, selamat. Resmine. Kurang mana? Desanya?